غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة جميع القلوب والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض لمغاربها برها وبحرها وصوتنا وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا خصوصا لله الرحمن اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan hingga hari yang ke-21. Alhamdulillah. Dan ini adalah majelis akhir kita di sini ya. Dan untuk majelis yang terakhir maka kita akan ngebahas tentang sedekah sunnah. Taib. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini dari awal hingga akhir kita sudah ngebahas tuntas seputar puasa pertama ya. Kemudian disusul dengan zakat ya, meskipun zakatnya hanya zakat fitri ya, atau zakat fitrah. Taib. Kemudian alhamdulillah juga zakat fitrah sudah selesai. Nah, untuk ikhtitam maka kita bahas tentang sedekah fitrah atau sedekah sunnah. Taib. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu ada dua. Kita akan bahas cepat-cepat aja. Sedekah itu ada dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib ya, itu yang kita namakan dengan zakat. Jadi ada sedekah namanya sedekah wajib. Nah, sedekah wajib ini adalah zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan zakat ini dinamakan juga
sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta-harta mereka sebuah sedekah. Tapi ulama sepakat kalau sedekah di sini adalah bukan sedekah sunnah, tapi yang dimaksud adalah zakat. Oke. Jadi sedekah itu ada dua macam, ada yang wajib dan yang sunnah. Adapun yang sunnah itu ada dua istilah. Yang pertama ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah. Oke ya. Jadi sedekah untuk yang sunnah itu ada dua ya, namanya aja. Yang pertama adalah infak, yang kedua adalah sedekah. Lalu apa bedanya? Kadang kita bertanya-tanya, Ustadz, apa bedanya antara infak dengan sedekah? Ada yang tahu infak dengan sedekah? Infak itu ya adalah mengeluarkan sesuatu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, namun berupa harta. Itu namanya infak. Jadi apa yang kita keluarkan di jalan Allah, untuk Allah, karena Allah, tapi bentuknya adalah harta, itu namanya infak. Makanya di dalam Al-Qur'an dinyatakan, qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti umpama ya, sebuah biji ya, biji yang kemudian menumbuhkan tujuh batang, dan setiap batang itu ranting itu akan ada 100 biji. Jadi satu infak yang kita keluarkan itu akan berlipat sebanyak 700 kali lipat. Nah, itu infak ya, untuk infak. Bentuknya materi. Ya, namanya infak. Nah, kalau sedekah ini bisa materi, bisa non materi. Materi sama kayak infak ya. Jadi cangkupannya sedekah itu lebih luas ya. Lebih luas, lebih umum. Bisa yang materi, bisa non materi. Non materi apa? Kita bisa senyum kepada saudara, itu namanya sedekah. Tasbih kita subhanallah, itu namanya sedekah. Dan perbuatan baik kita kepada orang lain namanya sedekah. Begitulah yang diceritakan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Jadi sedekah ini bisa materi dan juga bisa non materi. Baik. Paham sampai sini ya? Sedekah ada dua, ada wajib, ada Yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya infak atau sedekah itu sendiri. Infak, apa bedanya infak dengan sedekah? Yang infak artinya dia pakai materi, kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Oke. Sekarang apa hukumnya sedekah? Oleh karena sedekah, kalau yang wajib-wajib, yang sunnah maka hukumnya sunnah. Dalilnya apa? Satu tadi yang kita bacakan, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum, itu yang dari Al-Qur'an. Jadi kesunahan daripada sedekah itu ada di dalam Al-Qur'an dan juga ada di dalam sunnah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini berasal daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuma muslimin, siapapun muslimnya, kasa musliman, yang memberikan pakaian kepada muslim yang lain, ala uryin, yang dia enggak ada pakaian, yang bertelanjang ya, masih auratnya terbuka dan lain sebagainya, maka dia kasih tuh pakaian untuknya, dia kenakan untuk menutup aurat, kasahullahu yaumal qiyamati min khudril jannah. Nanti dia di akhirat di surga akan Allah kasihkan pakaian daripada dedaunan surga. Jadi seperti bagaimana Nabi Adam yang menggunakan pakaian menggunakan daun, tapi jangan dibayangin daunnya kayak gitu.
Terjadi kayak gitu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu pakaian. Kemudian wa ayyuma muslimin ab'ama musliman, barang siapa seorang muslim ya yang memberikan makanan kepada muslim yang lain, ab'ama musliman ala ju'in, di mana muslim tersebut itu sedang kelaparan, ab'amahullahu ta'ala min thimaril jannah, nanti kelak di hari akhir dia akan diberikan makanan dari buah-buah surga, di mana buah-buah surga itu enggak ada rasa, enggak ada mengenal kenyang, terus aja pengen gitu, enggak ada kenyang dan juga enggak ada berak ya. Jangan bayangin kalau udah masuk surga ntar ada berak, ada lapar, enggak kayak dibayangin di surga, di dunia enggak. Nah, jadi bayangan yang kita di dunia ini bagaimana di surga itu sama sekali enggak ada. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak ada pun bisa dibayangkan, enggak bisa imajinasi, enggak bisa ya. Kemudian wa ayyuma muslimin saqa musliman, barang siapa yang memberikan minum kepada muslim yang lain ala wama'in, yang mana dia itu sedang kehausan, kasih makan, sepele banget. Kasih minum, sepele. Kalau dia haus kita kasih minum. Jangan apalagi ada tamu nggak dikasih minum, kurang ajar, nggak sopan, nggak ada adab, nggak ada akhlak. Bukan begitu akhlaknya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya itu tadi pakaian, makanan, paling sedikit paling enggak itu minum artinya tartib namanya itu. Tartib. Kasih minum. Saqahullahu ta'ala minar rahiqil maktum, maka nanti di hari kiamat, di akhirat, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala minuman dari arak murni. Arak nih, khamar nih, alkohol nih, miras nih. Imajinasinya begitu. Ya kan? Nanti di akhirat apa yang dihalalkan di dunia halal di akhirat. Ya kan? Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang penting kita jadi hamba yang taat aja ya. Taat. Nggak ada bisa mengalahkan arak di surga nanti. Oke. Dan itu adalah sebuah petunjuk di mana sedekah itu disunahkan bagi siapapun umat Islam. Oke. Rawahu Abu Dawud 1682. Oke. Kemudian kalau kita berbicara sedekah, maka mungkin ada seseorang yang bertanya, apakah kita boleh mendermakan harta kita secara keseluruhan? Boleh apa enggak? Misalkan saya pengen sedekah banget nih, orangnya dermawan banget, ada orang butuh sekian juta, kemudian kita dermakan, boleh enggak kita habiskan uang kita untuk sedekah? Tidak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq itu beliau pernah memberikan kepada Rasulullah SAW seluruh hartanya. Sampai ditanya oleh Rasulullah SAW, kalau kamu berikan hartamu seluruhnya, apa yang kau sisakan? Harga. Saya sisakan Allah dan Rasulnya. Nah, maka dari sini ulama mengatakan kalau memang ya dia masih ada tanggungan ya, kalau dia nggak ada tanggungan anak, istri dan lain sebagainya, kemudian dia juga masih ada kecukupan, artinya dari pekerjaan, dari bisnis yang lain yang dia menghasilkan uang, kemudian dan dia juga bertawakal kepada Allah, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dia nanti kalau dia kasih itu harta semuanya, dia nggak bakalan minta-minta sama orang. Ini makanya hati-hati meminta-minta, hati-hati ya, meminta-minta orang, maka kalau bisa itu akan menjadi boleh ya, boleh sedekahkan seluruh harta. Tapi kalau misalkan ada salah satu dari sini yang menghambat kita orangnya kurang pasrah, nanti dikhawatirkan nanti minta-minta ke orang, ya kan? Maka hukumnya
makruh. Bukan haram, bukan. Makruh. Baik. Ya, itu kalau kita sedekah seluruhnya. Kemudian seluruhnya. Nah, kalau kita sedekah barang yang haram, boleh? Pakai duit yang haram? Nggak boleh. Ada lagi? Sedekah pakai duit yang haram. Lihat dulu, kata kalau misalkan emang itu adalah harta benar-benar murni haram, maka tidak boleh. Ya. Bahkan oleh di dalam mazhab Hanafi itu telah menghalalkan barang yang haram. Ya. Karena apa? Infak bagus gitu, tetapi dia pakainya barang yang haram. Nah, makanya menghalalkan itu tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan dalam Islam. Maka dari situ ada sabda Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, enggak menerima kecuali yang baik. Nah, jadi itu kalau hartanya yang benar-benar haram. Adapun harta yang masih bercampur-campur, nah ini itu yang bedakan ya antara yang haram murni dan haram yang campuran. Yang ini ada halalnya lah gitu. Ini uang korupsi sama uang usaha itu dicampur, nggak jelas mana yang korupsi mana yang usaha karena udah dicampur. Nah, ketika itu maka menjadi barangnya syubhat ya, hartanya itu harta syubhat. Nah, kalau harta syubhat kita dermakan itu namanya makruh. Nah, hukumnya makruh. Itu nanti akan bersambung dengan yang namanya sedekah sunnah, sunnah sedekah. Nah, di antara sunnah sedekah adalah kita mendermakan, kita memberikan harta yang memang itu baik, benar-benar halal. Jangan sampai ada sesuatu yang syubhat. Nah, kemudian di antara sunnah sedekah juga kita berikan harta yang memang kita cintai, yang memang kita sukai. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik. Itu diceritakan bahwa ada seorang yang namanya Abu Thalhah. Siapa namanya Abu Thalhah? Beliau itu mendermakan kepada Rasulullah SAW sedekah dengan berupa perkebunan yang di dalamnya ada sumur yang sangat Rasulullah SAW suka minum pakai air sumur itu di dalam perkebunan itu. Dan itu adalah harta yang paling dicintai oleh Abu Thalhah. Lalu ketika diberikan kepada Rasulullah SAW, ini adalah sedekah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah menjawab, "Bakhin ya Abu Thalhah, ma dzalika malun rabih wa dzalika malun rabih." Itulah adalah harta yang sangat beruntung, berkembang nanti, banyak untungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan sampai kita mau memberikan sesuatu yang kita cintai. Bahkan ada riwayat lain bahwa Umar bin Khattab itu ya suka memberikan sedekah gula. Ditanya, "Kenapa harus gula? Kenapa enggak yang lainnya?" "Karena saya suka gula, maka saya kasihkan gula." Nah, gitu. Jadi sedekah yang baik adalah sedekah memberikan sesuatu tersebut adalah menjadi kesukaan kita. Itu susah itu ya emang, tapi itu imbalannya juga nggak main-main. Oke, sudah. Kemudian tentang siapa saja orang yang kita berikan sedekah. Yang pertama dan yang paling utama yang kita utamakan adalah kerabat. Bapak punya nggak kerabat gitu? Punya kerabat nggak? Kasih sedekahnya. Adik,
bibi, paman, uwa, bahkan yang kaya pun boleh menerima sedekah, ya, kerabat gitu. Kemudian siapa? Nah, kalau sudah semuanya kerabat, ya, baru tetangga, dipilihkan tetangga ada nih, enggak nih yang dia yang miskin, kasih sedekahnya, ya. Jadi kerabat, kemudian tetangga. Oke. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah pahalanya. Satu sedekah. Sedangkan as-shadaqu 'ala dzatil qarabah, sedangkan sedekah kepada kerabat itu dia akan mendapatkan dua. Itnatan. Yang pertama sedekah, yang kedua silatun. Dia akan mendapatkan pahala sedekah dan dia akan mendapatkan pahala silaturahmi. Makanya sedekah kepada kerabat itu dianjurkan. Meskipun apalagi sama kerabat yang lagi musuhan. Ada kerabat tapi musuhan, saudara tapi musuhan, ya sepupu, ya paman, ya bibi. Sebenarnya itu yang menjadi jihad nafsu yang berat, itu memberikan kepada orang yang bermusuhan sama kita. Yakin susah banget. Ngapain ngasih orang-orang itu? Dia juga benci sama kita, dia juga suka ngunjingin sama kita, dia juga suka hasut sama kita. Ngapain? Gak mungkin kita ngasih. Kalau logika sehatnya, kalau logika nafsunya mungkin. Tetapi Islam kan nggak mengajarkan seperti itu. Ya, katanya berikan sedekah supaya nanti dia hatinya jadi lunak lagi dan balik berbuat baik kepada diri. Tapi itu perjuangan banget, nggak sembarang kita ngomong kayak gitu, ya. Oke. Kemudian dikisahkan juga ada dari Siti Aisyah. Pernah Siti Aisyah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada punya dua tetangga. Saya punya berapa? Dua tetangga. Terus saya ngasih sedekahnya itu ke siapa? Kalau saya pengen milih di antara dua tetangga tersebut, ya kan? Kan tadi kerabat dan tetangga. Siti Aisyah juga pernah begitu. Saya ngasih ke siapa ya Rasulullah untuk saya kasih sedekah? Rasulullah jawab, siapa di antara keduanya tersebut yang paling dekat pintu rumahnya denganmu, dia kasih sedekah. Kalau sedekahnya pas-pasan. Kalau alhamdulillah cukup, ya kita kasih dua-duanya. Tetapi di situ ada prioritas, ya kan? Yang paling dekat ya kita kasih. Jangan acuh sama tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jara. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Oke. Kemudian orang yang layak untuk kita berikan sedekah adalah orang yang sedang kesusahan. Nah, tadi itu dalilnya itu, ayyuma muslimin af'ama musliman ala ju'in af'amahullahu min simaril jannah. Siapa yang memberikan makanan kepada orang muslim yang sedang kelaparan, maka Allah akan berikan makanan dari surga itu. Orang yang sedang kesusahan kita kasih. Kemudian seorang mayit. Nah, orang mayit boleh kita kasih sedekah. Pahalanya kita kasih buat orang yang sudah meninggal. Bapak punya kerabat yang meninggal? Punya? Ya, sedekahkan. Saya niatkan sedekah ini pahalanya untuk si fulan bin fulan. Itu. Dan mayoritas ulama mengatakan pahalanya sampai selama itu adalah berbentuk ibadah maliyah, harta. Kalau ibadah yang kayak kemarin tuh Pak, yang bentuknya badaniyah, nggak bisa. Badan itu sholat, puasa, nggak bisa. Dia harus per orang. Dia nggak mengerjakan, ya berarti dia tanggungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu orang mayit ya boleh ya Pak. Bapak misalkan sedekah buat orang tua, sedekah buat siapa? Kasih. Niatkan untuk hadiah kepada orang tua atau yang lainnya. Oke, kemudian sedekah juga sama orang soleh. Nah, itu dianjurkan, disunahkan kepada orang soleh, orang yang alim, ya. Sekiranya dia
bisa kita ngebantu dia untuk tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih sedekahnya. Itu termasuk daripada yang sunnah kepada orang soleh. Kemudian yang terakhir juga boleh sedekah kita bagikan kepada orang kaya dan orang kafir, boleh. Ya, boleh. Boleh Pak, nggak ada larangan kalau sedekah sunnah. Nah, walaupun kita prioritaskan yang muslim daripada yang non muslim. Oke. Kan nggak apa-apa, dikasih nggak apa-apa, nggak ada larangan. Ya. Selama itu sedekahnya sunnah. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dan ini adalah materi terakhir di kajian kuliah subuh kita di bulan Ramadan, tepatnya pada hari yang ke-21. Taib, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sebelumnya kita akhiri, mari kita tutup dengan doa dulu ya. Doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa rizqna 'amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.